Om Swastiastu, jadi kali ini saya sedang berada di Pura Dalam Purwo, yaitu letaknya di Desa Banyuning Barat, di sebelah Setra Banyuning dan di sebelah LPD Banyuning. Oke, jadi di sini saya Marta, saya akan meliput kegiatan pengeba atau sering disebut dengan musabah desa di Pura Dalam Purwo. Pengeba menurut leluhur di Desa Banyuning yaitu sebuah upacara kebak buah atau pada saat itu di Desa Banyuning sedang merasakan musim buah yang biasanya dilakukan pada tilem ketiga sampai dengan tilem kelima. Adapun istilah lain dari pengeba yaitu musabah desa. Jadi bagaimana sih rentetan acara dari pengeba di Desa Banyuning? Nah, mari kita simak pemaparan dari Bapak Ketut Armada selaku Keyan Banjar di Desa Banyuning Barat. Jadi 10 hari atau sebelum tilem itu, tilem kelima, kita melaksanakan prosesi paruman. Paruman Banjar Lanang, paruman Banjar Istri. Jadi rapat dengan Banjar Lanang, dengan Banjar Istri. Kena ke keramu itu kena kekenaan berapa, kemudian kena bakti urunannya berapa. Kalau berdasarkan bakti urunan keramu, kalau di Banyuning Barat itu disepakati bakti urunan keramu itu 50.000. Kemudian karena kekenaannya sudah diuangkan, kekenaannya itu entah kekenaan jahitan khususnya. Jadi dia kena kekenaan jahitan 30.000. Jadi keseluruhan yang ayah itu bayar 80.000. Kemudian yang ngampel bayar 150. Kenapa ngampel yang dia lebih banyak daripada Banjar Ngayah? Karena ngampel ini ayah-ayahnya yang diampelkan. Jadi perturunannya tetap sama. Peturunan 50.000, kekenaan jahitan 30.000, 80.000. Sisanya nih ke ayah-ayahan lah yang diampelkan. Akhirnya perbedaannya Banjar Ngayah dengan Banjar Ngampel itu 150 untuk Banjar Ngampel, untuk Banjar Ngayah 80. Kemudian runtutan acara itu dari dari rapat kemudian disepakati oleh desa adat tilem yang untuk pecaruan kita tilem kelima. Nah, pada saat tilem kelima ini persiapannya banyak. Jadi perjuru desa adat termasuk perjuru Banjar adat itu kadang-kadang nyari, kalau di barat nyari saya tempekan, kemudian nyari saya tahun dalam rangka menyongsong atau menyambut pengebek ini. Jadi prosesinya tuh banyak dari paruman desa dulu, setelah paruman desa baru paruman Banjar Lanang, Banjar Isi masing-masing Banjar. Kemudian diputuskanlah pecaruannya kelima. Sebelum pecaruan kelima di Banyuning Barat itu karena tugas dan kewajiban Banyuning Barat itu menyiapkan atau menyayagayang pecaruan asu. Jadi harus nyari asu Bang Mungkem, saya tempeknya yang bertugas. Kemudian pas tilem, sebelum tilem kita melaksanakan mopopade di Jabu Pura Desa. Setelah mopopade baru hewan kurban ini dipotong besoknya pada saat tilem. Kemudian pada saat tilem masing-masing Banjar nanti nyerahkan tapi sarana pecaruan ke desa adat. Di desa adat lah yang dikumpul. Nanti entah pecaruan angse, caru sapi, caru banteng, caru babi, caru kambing, dan caru yang lain. Itu kumpulnya pura desa. Baru suang-suang Banjar nanti ngambil ke pura desa. Nanti pura desa baru dipecahkan. Banyuning nanti lengkap dah. Kalau Banyuning Barat tiang desa adat minta pecaruan 15 caru kambingnya 15, caru angsinya 15, caru babinya 15, termasuk caru banteng 15, caru asu karena sudah mempersiapkan di sinilah bikin gitu. Nah, kemudian pada saat sebelum ini kita paginya di pecaruan itu melaksanakan membuat sarana caru, kemudian serahkan pura desa. Setelah semua keramu dapat atau masyarakat dapat caru, nanti sorenya ada persemayangan bersama di Jabu Pura Desa. Kemariang pecaruan tilem kelima dalam rangka nyangre ngusabah desa utawi pengebek yang di Banyuning. Setelah itu baru bencar. Tirte yang di Pura Desa, di Jabu Pura Desa itu dibagi ke suang-suang Banjar. Ada dikirim ke Pura Dalem, ada dikirim Pura Dalem Kresek, ada dikirim ke Pura Dalem Kangin, termasuk Pura Gede Pemayun dan Pura Maksan yang lain. Jadi dikirim. Nah, kemudian baru suang-suang Banjar menunas tirtaan ini yang hasil pecaruannya tuh. Baru masing-masing keramu melaksanakan pecaruan ring suang-suang telajakan dari suang-suang rumah. Itu prosesnya. Jadi
Kalau runtutan acaranya sebenarnya dari pengembang ini banyak sekali. Nanti Dek Omang bisa dudonan acara dari desa adat dan dari banjar adat. Bisa nanti minta gininya. Tapi terus terang Pak Pedut karena keterbatasan ini juga pengetahuan. Jadi acaranya itu dari awal sampai ada rentetannya ya. Selanjutnya akan diadakan kegiatan melasti yang dimana iring-iringan dari Dewa Ratu akan dibawa menuju ke Pura Segara dan setelahnya akan dikembalikan ke masing-masing pura. Selanjutnya kegiatan ngaya pun dilaksanakan mulai dari Banjar, Pesaren, dan juga Truna. Sebelum proses nyekar, pesaren di sini akan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk nyekar nanti, seperti ngubah base atau daun sirih, ngempulin sekar, dan lain-lainnya. Nah, setelah selesai akan dilanjutkan proses nyekar. Nah, jadi mari kita lihat cuplikan proses dari nyekar. Nah, jadi itulah proses sedikit dari nyekar tersebut. Nantinya sekar ini akan disucikan dan dihaturkan ke perayangan masing-masing. Di puncak acara, pesaren dan truna akan menarikan tarian pendet. Berikut adalah cuplikan dari prosesi tarian pendet tersebut. Nah, jadi itulah sedikit cuplikan dari tarian pendet yang dilakukan oleh truna-truni Pura Dalam Purwo, dan selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan mesolah dari dani-dani yang sudah diundang untuk kegiatan pada malam hari ini. Berikut adalah sedikit cuplikan dari sesolahan dani-dani yang dimana sesolahan ini sangatlah sakral. Mari kita lihat bagaimana prosesinya. Nah, itulah sedikit cuplikan dari dani-dani tersebut. Setelah itu akan dilaksanakan proses mendem sekar, atau yang dimana proses mendem sekar ini yaitu sekar-sekar yang waktu itu dibuat nantinya akan dikubur di belakang pura tersebut atau di belakang dari perahyangan Pura Dalam Purwo. Mari kita simak bagaimana prosesinya.
itulah sedikit cuplikan dari Mendem Sekar. Nah, lanjut kita simak pesan dan kesan dari kalian pesaren dari Pura Dalam Purwo. Di sini saya sebagai ketua dari TUMI. Di sini saya menjabat baru 1 tahun ya, dimulai dari bulan Maret 2022. Jadi menurut saya secara pribadi kesan saya selama menjadi TUMI itu meskipun belum banyak kesannya ya, karena bagi saya ini masih cukup sebentar, belum untuk kedepannya juga semoga lebih lama. Dan dari selama 1 tahun ini menurut saya pesan menurut saya itu banyak pengalaman yang belum saya dapatkan dari sebelumnya. Ketika saya menjadi pesaren, saya harus dituntut untuk bisa seperti nyait atau membuat sekar, karena untuk menjadi pesaren itu menjadi ketua khususnya itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, apalagi kita harus membina atau membimbing lah istilahnya teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang tergabung ke dalam anggota pesaren tersebut. Jadi dan menurut saya juga ngayah di sini harus berdasarkan tulus ikhlas. Jadi bagaimanapun lelahnya, bagaimanapun senangnya, jadi karena kita jalan usia bersama-sama, jadi itu tidak sangat terasa bagi saya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian liputan dari saya Marta, pamit undur diri, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.